to the BM, BM to the A. If I quit your BM, I still rap Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, halo guys, selamat datang di vlog gue. Di video kali ini gue punya satu konten baru nih. Apa ya namanya judulnya? Mungkin enaknya dikasih apa namanya? Rakit yuk. Ya, oke lah. Oke, di konten Rakit yuk kali ini gue mau merakit sebuah papercraft. Kalau kalian nggak tahu apa itu papercraft itu bisa dibilang kayak sebuah bentuk, bisa mobil, bisa karakter anime, bisa pesawat, atau bisa tank, ya apapun itulah yang dibuat dari sebuah kertas. Jadi sebuah kertas itu nanti ada polanya, terus digunting dan dilipat, terus ditempel dengan sedemikian rupa sehingga akhirnya membentuk jadi satu buah bentuk yang jadi seperti tank atau mobil atau lain-lainnya. Nah, di sini gue udah ada satu contoh nih papercraft yang gue build sebelum video ini dibikin. Ya, sebentar ya, gue ambilkan dulu. Ya, ini merupakan salah satu contoh papercraft yang gua build sebelum video ini dibuat. Bisa dilihat ini merupakan bentuk dari sebuah tank Jerman, yaitu Tiger One. Ya, ini merupakan salah satu tank yang legendaris di zamannya ya. Lihat, ini bentuknya detail banget. Dan ini dulu gue build menghabiskan waktu sekitar hampir 3 harian nggak salah. Itu dalam waktu gue liburan sih sebenarnya. Jadi gue gabut liburan terus akhirnya bikinlah tank ini. Nah, berhubung sekarang ya pada waktu video ini dibuat itu sedang ada gejala COVID-19 ya, jadi kita tuh diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Maksudnya bukan berdiam diri, maksudnya kayak tetap di rumah terus nggak keluar. Jadi gue sekarang kuliah lagi libur, jadi nggak bisa ke kampus. Nah, untuk mengusir rasa bosan gue akhirnya ngebikin papercraft lagi dan mau dijadikan konten buat buat channel YouTube gue. Nah, peralatan apa aja sih yang harus disiapkan sebelum ngerakit papercraft? Ya, ntar tanknya gue pinggirin dulu. Oke, yang pertama jelasnya adalah cutter atau gunting. Ya, cutter sama gunting ini merupakan alat yang dibuat untuk memotong polanya. Ya, kalau nggak dipotong nggak jadi dong nanti papercraftnya ini nggak jadi kalau nggak dipotong. Terus selain gunting sama cutter, oh iya, ada satu lagi cutter namanya pen cutter. Bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak sebuah kayak pen, sebuah bolpen tapi matanya itu cutter. Jadi ini digunakan untuk memotong bagian-bagian yang sulit dijangkau. Untuk misalnya bagian-bagian kecil yang cutter sama gunting nggak bisa melakukannya dengan rapi, maka harus dipakai pen cutter ini biar lebih rapi aja sih sebenarnya. Dan terus buat bagian detail-detail yang kecil itu juga dibutuhkan juga buat pakai pen cutter, sehingga ya intinya sih biar bisa lebih rapi aja sih. Terus selain 3 ini ada satu lagi sih sebenarnya.
Ini spidol ini buat nutupin celah-celah putih. Jadi di sini ya, ini kan ada celah-celah, sorry ini agak berdebu. Nah, sini kan harusnya ada celah-celah di sininya, di lipatan-lipatan. Di hasil potongannya tuh kan harusnya ada putih-putih. Nah, ini digunakan spidol buat nutupin putih-putihnya. Jadi papercraftnya kita tuh terkesan lebih realistik, malah nggak kelihatan seperti kertas yang dibentuk. Ya intinya buat nutupin putih-putihnya aja sih. Terus oh ya, fungsinya cutter ini nggak cuman buat untuk motong aja, tapi juga buat scoring. Kalau kalian tanya-tanya apa sih scoring itu? Nah, scoring itu buat ngelipat flapnya. Nah, kalau di papercraft kan ada satu area yang dibuat untuk dibuat untuk ngelem. Nah, itu biasanya kan dilipat ke dalam terus dikasih lem baru ditutup. Nah, biar ngelipatnya itu rapi dan gampang, itu bisa di scoring pakai cutter. Nah, biasanya kalau teman-teman papercraft itu nge-scoringnya pakai ujung cutter tapi yang tumpul. Kalaupun memang cutternya itu lancip, itu biasanya nggak terlalu ditekan. Jangan ditekan lah, nanti kalau ditekan malah akhirnya kepotong, jadi nggak bisa dipasang. Terus apa lagi ya alat-alatnya? Sama penggaris sih sebenarnya. Penggaris itu juga buat kayak panduan memotong aja, biar lurus lah istilahnya. Kan kadang kan ada bagian papercraft yang ngotak terus panjang. Nah, itu kalau dipotong pakai dipotong pakai cutter kan menceng-menceng. Nah, itu biasanya dibantu pakai penggaris buat motongnya biar lurus. Ya udah, segitu aja pengenalan konten baru gue. Untuk mungkin konten selanjutnya dari ini yaitu langsung aja kita nge-build, tapi gue kasih di video terpisah aja biar nggak campur-campur. Jadi buat kalian yang baru memulai papercraft itu nggak langsung terjun ke modelnya, jadi bisa tahu alat-alatnya apa yang gue pakai. Nah, itu untuk alatnya. Terus ketinggalan satu lagi, kan nggak bisa kalau nggak pakai lem. Nah, lemnya di sini gue pakai lem Fox, pakai lem putih aja. Ini ya udah lebih dari cukup sih. Terus kalau buat ngelemnya kan bagiannya kecil-kecil, itu bisa pakai tusuk gigi aja buat ngasih ke tempatnya. Jadi nggak terlalu bleber, lesnya di toel-toel aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah kertasnya jadi basah, terus malah jelek hasilnya. Kalau misalnya kan kertas kalau basah kan tintanya kan jadi luntur, jadi jelek aja. Terus buat kertasnya, nah kertas yang biasanya dipakai buat papercraft ini banyak macamnya. Ada kertas Concord atau kertas kertas karton lah istilahnya. Ada juga kertas, kalau kalian nyetak di percetakan itu namanya kertas art paper. Nah, bedanya kertas Concord sama kertas art paper ini di permukaan kertasnya. Jadi kertas Concord itu permukaannya kasar dan dibuat untuk tinta printer biasa itu bisa. Sedangkan kalau art paper itu kan permukaannya glossy atau mengkilap, jadi bukan nggak bisa sih, kalau pakai tinta biasa itu jadinya kayak jembret gitu karena tintanya nggak ngeresap dengan baik. Jadi kalau di percetakan tuh biasanya pakainya tinta laser sih kalau setauku.
Terus tebel-tebelnya juga beda-beda, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 120, 150, 210, 310, 360, pokoknya macam-macam. Kalau buat nge-build skala tank ini, gue cukup pakai sebenarnya pakai 210 ini ya agak sulit sih karena memang ketebelan, tapi nggak apa-apa lah, kan buat gue pajang jadi biar awet aja. Sebenarnya ya ini triknya ada di rodanya sih sebenarnya. Nah kan baru kelihatan kalau pakai itu kan, pakai 210 ini agak sulit buat ngebentuk rodanya, jadi harusnya ini nempel sampai sini tapi melar ke atas ya, itu karena sulit dibentuk itu akhirnya, tapi hasilnya papercraftnya tetap kokoh sih sebenarnya. Terus buat kalian yang bikin kayak figur-figur itu biasanya teman-teman pakai 120 sih sebenarnya. 120, 150 lah mentok-mentok. Kalau pakai 210 itu malah terlalu kaku. Oke, ya sudah, sekian pengenalan konten dari gue. Mohon maaf kalau videonya kepanjangan dan isinya gue cuman kamera nundut ke bawah terus guanya sendiri nggak ada, cuman tangannya doang. Ya, mohon maaf. Yaudah, selamat menonton konten-konten gue selanjutnya. Bye.